Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Adik-adikku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pertemuan yang ke-9 dari kitab fikih, bab sifatil wudu, bab tata cara berwudu. Wa huwa yanwi raf'al hadas awil wudu lis salat wa nahwiha. Itu yang pertama kali kita berniat dulu, ya, untuk menghilangkan hadas atau untuk berwudu salat atau yang lainnya, untuk baca Al-Qur'an maupun yang lainnya. Wa niyatu syartu li jamil amal min taharatin wa ghuriha, dan niat merupakan syarat untuk seluruh amalan baik taharah maupun yang lainnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai apa yang dia niatkan. Dan para ulama sepakat bahwasanya niat itu adalah amalan hati. Apa yang hendak kita mau lakukan berarti kita sudah meniatkannya, sehingga di sini tidak perlu untuk diucapkan dengan lisan seperti mengucapkan nawaitul wudu li raf'il hadasil akbar atau asgar. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena niat itulah kehendak hati melakukan sesuatu, itulah niat, dan tidak ada ulama yang mengatakan wajib kita melafazkan niat. Summa yaqul bismillah, kemudian mengucapkan bismillah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu bismillah, wudu'nyalah dengan mengucapkan bismillah. Dan ini yang paling afdal, cukup dengan bismillah, tidak ditambah bismillah ar-rahmanir-rahim atau mungkin a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yaghsilu kaffaihi salasan, kemudian mencuci kedua tangannya sampai pergelangan tiga kali. Jadi mencuci tangan sampai pergelangan 3 kali. Summa yatamadmad wa yastanshik thalasan bisalasi ghurafat, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ini namanya istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya 3 kali dengan 3 kali cidukan. Dari dalam satu cidukan itu setengahnya dipakai untuk kumur-kumur, setengahnya untuk dihirup atau diisap. Kemudian dikeluarkan nanti pakai tangan kiri mengeluarkannya. Ini namanya istinsar, mengeluarkannya namanya istinsar, masukkannya namanya istinsyak. Oke, kita lihat. Bismillah. Setengahnya ini untuk kumur-kumur, setengahnya untuk dihirup. Kemudian dikeluarkan pakai tangan kiri. Ini yang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar ini mengusap ujung hidung. Ini tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya. Nabi sallallahu mengatakan balik fil istinsyak ila antakuna shaiman, berdalam-dalamlah kalian istinsyak, hirup air, kecuali kalau sedang berpuasa. Kemudian yang kelima, summa yaghsilu wajhahu salasan, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Dan wajah di sini ukurannya adalah dari tempat tumbuh rambut sampai janggut, di bawah jenggot itu. Kemudian dari telinga kanan ke telinga kiri, inilah wajah. Jadi wajah dari atas sampai ke bawah semua. Nah, ini wajah. Jadi harus kena pipinya.
Wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan. Kemudian setelah wajah, kedua tangan sampai siku tiga kali. Dan di sini dianjurkan mendahulukan kanan dulu. Ya, mendahulukan kanan dulu. Tangan kanan dahulu 3 kali sampai siku, kemudian baru tangan kiri sampai siku 3 kali. Wa yamsahu ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadaihi. Kemudian mengusap kepalanya dimulai dari depan kepala sampai ke tengkuknya dengan kedua tangannya. Summa yu'iduhuma ilal mahalli alladhi bada minhu marah wahidah. Kemudian mengembalikan ke tempat semula, dan ini dilakukan 1 kali. Ini cara mengusap kepala yang sempurna, yaitu dimulai dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Dan mengusap kepala ini disunahkan sekali saja. Saya contohkan pakai tangan satu. Ini dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Ini cara mengusap kepala. Adapun kenapa sebagian orang mengusap ubun-ubun begini di depan, itu dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau memakai imamah. Imamah itu sorban yang agak susah untuk dibuka, sehingga beliau ini mengusap bagian depan saja yang tidak kena sorban, mengusap bagian depan, kemudian mengusap di atas imamahnya, yaitu di atas sorbannya juga diusap, bukan hanya bagian depannya saja. Itu cara yang sempurna mengusap kepala. Jadi dari depan ke belakang pakai tangan 2, kemudian dari belakang kembali lagi ke depan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yudkhilu sabbabatayhi fi udhunayhi. Kemudian setelah mengusap kepala dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, setelah itu tangan masuk, jari telunjuknya masuk di dalam telinga. Wa yamsahu bi ibhamaihi dhahirahuma. Kemudian ini telunjuk membersihkan lubang telinga, dan ibu jari ini membersihkan ini telinga bagian luar begini. Telinga bagian luar. Jadi begini. Demikian juga yang kiri seperti itu, memakai tangan kiri. Kenapa? Karena telinga ini bagian dari kepala. Al-udhunan min ar-ra'si, kata Nabi SAW. 2 telinga ini bagian dari kepala. Jadi ketika mengusap kepala begitu, setelah itu langsung membersihkan telinga dengan masukkan ibu jari kanan di telinga kanan, ibu jari kiri di telinga kiri, kemudian telunjuk kanan di telinga kanan, telunjuk kiri di telinga kiri, kemudian ibu jari membersihkan telinga bagian belakang begini. Kemudian ke-9, summa yaghsilu rijlaihi mal ka'bain salasan. Kemudian mencuci kedua kakinya sampai mata kaki. Sampai mata kaki ini 3 kali. Jadi jangan sampai berlebihan sampai lutut, bahkan ada yang sampai paha. Ini menyalahi contoh dari Nabi SAW, karena Nabi SAW hanya mencuci sampai mata kaki saja, mencuci sampai mata kaki saja. Hada akmal wudu alladhi fa'alahu Nabi SAW, dan inilah cara wudu sempurna yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Wal fardu min dzalik, dan yang wajib darinya, yang harus dilakukan adalah ayaghsila marratan wahidatan, minimal sekali. Jadi itu yang wajib ya. Wajah sekali, tangan sekali, kaki sekali, itu wajibnya. Sunnahnya adalah 3 kali, dan itu yang paling bagus. Kemudian wa yuratibha ala ma dzakara Allah taala, hendaknya tertib berurutan sebagaimana Allah berfirman, ya alladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq.
Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak salat maka cucilah wajahmu, kemudian tanganmu sampai siku. Wamsau bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepalamu. Bi ru'usikum di sana adalah semua kepala, karena itu contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kakimu sampai mata kaki. Jadi harus berurutan. Jangan sampai kaki duluan baru kemudian wajah, baru kepala, dan yang lain ini terbalik. Kemudian yang ketiga, wala yafsil bainahuma bi fasil tawilin 'urfan, dan tidak dipisahkan antara satu gerakan dengan gerakan wudu yang lain dengan pemisah yang lama. Misalnya setelah mencuci wajah kemudian dia pergi main bola misalnya, kemudian baru balik lagi mencuci tangan, maka ini tidak diperbolehkan karena terlalu jauh jaraknya. Bihaitsu la yanbani ba'dahu ala ba'din kada kullu ma manistarat lahu al-muwalah, sehingga ini sebagian pencucian yang selanjutnya tidak dibangun di atas pencucian yang sebelumnya. Demikian juga tidak boleh dipisah dalam segala hal yang disyaratkan baginya ada mualah, yaitu hendaknya tidak dipisah oleh waktu yang lama. Kemudian tata cara wudhu selengkapnya silahkan buka video berikutnya. Kemudian silahkan setelah itu mengerjakan evaluasi pada link Google Form. Allah ta'ala sawab. Allah fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.